Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan pembelajaran walau hanya di rumah saja. Oke, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Wahida dalam materi penelitian sosial, yaitu berupa judul dan latar belakang. Mungkin di waktu lalu Ibu sudah pernah membuat materi tentang judul dan latar belakang penelitian sosial, dan kali ini Ibu coba akan ulas kembali dengan menggabungkan materi judul dan latar belakang. Baik, kita sebelum memulai materi, kita akan ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, silahkan siapkan jiwa dan raga untuk bersemangat menambah ilmu. Nah, jadi kita luruskan niat kembali bahwa pembelajaran ini untuk menambah ilmu dan tidak ada ruginya untuk menambah ilmu ya. Lalu yang kedua, siapkan buku tulis, buku paket, dan sumber referensi lainnya. Sumber referensi bisa berupa jurnal ataupun buku-buku yang tidak sama dengan yang ditentukan di sekolah, tidak masalah. Dan sumber referensi lainnya seperti internet, mungkin materi-materi di internet boleh dipakai. Lalu yang ketiga, silakan awali belajar dengan berdoa. Silakan berdoa dimulai. Selesai, baiklah, yang selanjutnya mari kita simak dengan baik materi yang akan Bu Wahida sampaikan. Semoga bisa tersampaikan dengan lugas walaupun dalam keterbatasan pertemuan kita ya. Jangan lupa dicatat poin yang penting dalam materi dan kalian bisa meng-highlight ya bagian-bagian mana yang mungkin kalian butuhkan nanti untuk project selanjutnya. Ya. Ini kontennya, kita akan berbicara tentang ciri judul penelitian, cara membuat judul penelitian, dan cara membuat latar belakang penelitian. Jadi judul penelitian itu merupakan gambaran atau cerminan dari keseluruhan isi karya ilmiah. Judul penelitian juga sebagai gambaran dari tujuan penelitian. Nah, jadi judul penelitian ini sudah bisa menggambarkan apa yang akan kamu kerjakan dan apa yang akan kamu teliti ya. Jadi bisa berupa tujuan penelitian yang dikemas menjadi sebuah judul seperti itu. Nah, itu gampangnya ya. Lalu ciri-ciri yang penelitian itu, yang pertama itu tidak ambigu. Jadi hindari rangkaian kalimat yang membingungkan dan memiliki banyak makna. Contohnya, kalian berbicara tentang kenakalan remaja ya, topik yang kalian pilih tentang kenakalan remaja. Kalian mengatakan dalam judul maraknya kenakalan remaja di SMA X gitu ya. Nah, kenakalan remaja itu banyak dan luas ya. Jadi yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu banyak dan luas. Jadi saran Bu Wahida agar tidak ambigu, yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu apa? Langsung sebutkan saja kasusnya. Baik satu kasus misalnya narkoba atau minuman keras atau pergaulan bebas ya. Jadi ditentukan saja biar tidak ambigu. Lalu yang kedua itu jelas, menggambarkan secara jelas posisi variabel-variabel yang dijadikan objek kajian. Nah, jadi di dalam judul penelitian ini ada yang namanya variabel bebas dan ada variabel terikat. Ada V0, ada juga yang namanya V1. V0 itu merupakan variabel bebas dan V1 itu merupakan variabel terikat. Contohnya ya, misalnya seperti ini. Bu Wahida ambil contoh judul pengaruh organisasi terhadap prestasi belajar para aktivisnya di SMAN Negeri 2 Sumeneb misalnya. Nah, topik yang akan Ibu pilih adalah tentang organisasi dan tentang prestasi belajar. Nah, yang dimaksud
variabel bebas adalah variabel yang tidak mengikat dalam variabel selanjutnya. Contoh, pengaruh organisasi. Kita akan melihat pengaruh organisasinya yang mempengaruhi apa? Terhadap apa? Mempengaruhi prestasi belajarnya. Nah, sedangkan prestasi belajar ini bisa diteliti karena dia mengikuti organisasi. Nah, jadi terikat terhadap organisasi, sedangkan organisasi ini merupakan variabel bebasnya. Dia yang akan melihat aktivis yang ada di organisasi, seperti itu ya. Itulah namanya jelas gitu ya, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya, atau cukup satu variabel tidak masalah. Lalu berkalimat baku, tidak menggunakan kata plesetan gitu ya. Contohnya kesantuyan. Nah, apa itu kesantuyan? Nah, itu adalah bahasa sehari-hari gitu ya, atau santainya siswa selama PJJ. Nah, seperti itu. Jadi itu kurang baku. Itu dirubah kalimatnya menjadi tingkat kerajinan atau tingkat kedisiplinan. Nah, seperti itu. Jadi lebih disesuaikan dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ini ibu kutip dari Mardalis pada tahun 1995 dalam bukunya tentang panduan menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Ada beberapa hal yang butuh diperhatikan dalam membuat judul penelitian menurut beliau. Yang pertama, menarik minat peneliti. Lalu yang kedua, mampu dilaksanakan. Nah, jadi kalau penelitian tidak bisa dilaksanakan, mending hindari judul tersebut. Lalu misalnya kalian masih SMA dan akan melakukan penelitian. Nah, kalian akan membahas tentang tingkat perekonomian pabrik A misalnya. Nah, sedangkan di daerah kalian itu tidak ada. Nah, hal itu bukan tidak bisa dilaksanakan, tapi tidak mampu dilaksanakan karena terikat oleh jarak gitu ya. Dan yang kedua, memang sumber datanya tidak ada di lokasi itu gitu. Jadi agak membutuhkan waktu yang agak luas. Sedangkan kalian masa SMA waktunya hanya sebentar, seperti itu. Lalu yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Itu hingga akhirnya kan menarik peneliti bahwa wah, ini memberikan efek semangat lah untuk kita melakukan penelitian. Lalu yang keempat, hendaknya cukup data. Jadi kalau misalnya kita ada kenakalan remaja di SMAN Negeri 2 Sumeneb misalnya, lalu kalian hanya tahu teman kalian satu sebenarnya yang berkasus seperti itu, maka itu tidak bisa dijadikan data, itu tidak cukup datanya. Nah, kalau data itu kan agak kompleks gitu ya, banyak gitu, biar kita bisa mendapatkan data yang valid, seperti itu. Lalu yang kelima, hindari duplikasi judul dengan judul lain. Jadi kalau bisa kita tidak mengopas judul penelitian orang lain dengan full gitu ya. Jadi misalnya kita hanya mengganti kotanya saja gitu, padahal itu adalah penelitian orang, kita hanya mengganti kota-kotanya saja. Nah, itu adalah duplikasi. Saat ini ada salah penulisan duplikasi. Oke. Yang selanjutnya, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah langkah awal ketika kita menuliskan penelitian. Nah, penelitian ini kita dibagi ada dua langkah. Yang pertama, kita menuliskan proposal penelitian atau rancangan penelitian. Yang kedua, laporan penelitian. Proposal atau rancangan ini dilakukan sebelum kita mengambil data di lapangan. Lalu laporan ini setelah kita mengambil data di lapangan. Nah, Ibu akan fokus ke proposal penelitian dulu. Di latar belakang penelitian ini, nah di sini adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Jadi latar belakang ini secara tadi digambarkan di judul. Nah, di latar belakang ini lebih detail lagi. Ini
biasanya Bu Wahida akan memberikan 2 poin. Latar belakang itu isinya kalau enggak data yang hal-hal yang berupa masalah dalam penelitian itu, atau kalau enggak fakta yang berupa hal-hal yang menarik. Nah, jadi di latar belakang ini kalian bisa memaparkan masalah-masalah apa saja yang terjadi. Nah, data itu bisa diambil dari mana? Data itu bisa diambil dari penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh orang lain yang menyerupai penelitian kamu, yang bisa diambil datanya. Tapi jangan lupa dicantumkan sumber data yang kamu ambil dari mana. Seperti itu. Kalau tidak, kamu bisa menuliskan hal-hal yang menarik yang terjadi di penelitian kamu. Contoh, kearifan lokal kasur pasir di Desa Lekung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Sumeneb, contohnya seperti itu. Nah, kearifan lokal itu sesuatu yang menarik. Nah, maka kamu bisa memberikan, kalau bahasa sekarang ada spoilernya, memberikan gambaran singkat tentang hal-hal yang menarik. Misalnya dikutip dari Kementerian Budaya bahwa menjelaskan Desa Lekung adalah bla bla bla. Nah, jadi seperti itu. Tetap mencantumkan sumbernya dapat dari mana, namun kalian menuliskan hal-hal yang menarik di dalamnya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada data atau fakta yang ada. Nah, kata ada itu bisa dibuktikan dengan penulisan kutipan. Bagaimana penulisan kutipan? Nah, itu bisa kita pelajari di video selanjutnya. Lalu yang kedua, latar belakang itu bisa berupa analisis. Berupa analisis itu artinya penjabaran. Tadi kalian sudah tergambarkan di judul penelitian, maka bisa kalian gambarkan lebih dalam lagi di latar belakang. Contohnya, kalau kita mengambil tentang kenakalan remaja, maka kalian bisa menganalisis yang kenakalan remaja itu bisa berupa apa saja dan di mana yang paling poin pentingnya, kenapa kenakalan remaja ini penting untuk diteliti. Seperti itu. Dan nanti akan muaranya mengapa harus diteliti, itu yang akan kalian yakinkan di latar belakang. Nah, seperti itu. Baik, nah dalam penelitian hal yang perlu diperhatikan adalah penulisan kutipan, karena memang penelitian yang akan kita lakukan itu tidak akan pernah bisa lepas dari penelitian yang sebelumnya. Maka untuk membuktikan penelitian yang telah lalu, atau kalian akan membuktikan sebuah masalah, basisnya melalui penelitian yang sudah ada, karena kita akan melakukan penelitian ini tidak serta-merta karena ide pribadi yang asumtif. Asumtif itu tanpa data dan tanpa pembuktian apapun. Maka kita membutuhkan penelitian orang lain lagi sebagai sumber datanya atau sebagai pembandingnya. Nah, maka hal yang seperti itu harus berupa kutipan agar kita tidak dikatakan plagiasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu Aida sampaikan, walaupun sekilas. Jadi kalian yang ingin menanyakan lebih dalam mungkin bisa komen di kolom komentar, atau kalau enggak kita akan melanjutkan di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.